Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ballighul wasilah. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallam. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi khassa bil fadilah. Sahaba. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Biar berkahnya dapat. Ya Rabbi salli alaihi. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi warda anis sulala. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi. Ya Rabbi warda anil masyayikh. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallam. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi farham walidina. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallam. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi warhamna jami'an. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallam. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi warhamna birahmatik. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallam. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Al-Fatihah. Hadrati man rasul rahmatan lil alamin wa syafi'il mudnibin sadiqil wa'dil amin imam al malaikatil muqarrabin wan nasi ajmain sayyidil mursalin rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ali kulli minhum wa sahbihim ajmain annallaha tabashshana wa yatawashshahum birrahmah wal maghfirah wa yanfa'una bi ulumihim wa asrarihim wa anwarihim wa nafaatihim fid din wad dunya wal akhirah thumma ila huduri jami'i ashabi rasulillah at-tahirin at-tayyibin thumma ila huduri jami'i ahli baiti rasulillah at-tahirin at-tayyibin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa usus ila hadrati al-faqih muqaddam Muhammad Ali Ba'alawi jami' sadatina min Abi Alawi thumma ila hadrati ustadzul a'zam Abu Syekh Abdurrahman bin Muhammad Segaf usulihim wa qur'an zabil huquqi ma'alim ajma'in thumma ila hadrati Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrul aziz wa radiyallahu anhu thumma ila hadrati Syekh Al-Akbar Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Idrus Al-Akbar thumma ila hadrati Al-Habib Abu Bakar Al-Adani thumma ila hadrati Al-Habib Ali bin Abu Bakar As-Sakran wa usulihim wa qur'an zabil huquqi ma'alim ajma'in thumma ila huduri jami' awliya illa aina makanu wa halat arwahum Allah yaghfir lahum warhamhum wa'afihim wa'anhum darajatihim fil jannah wa yanfa'una bi ulumihim wa asrarihim wa anwarihim wa nafaatihim fid din wad dunya wal akhirah bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam lillahi al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين استغفر الله العظيم لك الحمد يا الله يا معبود الله وصل على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتسلم بها القلوب وتنطلق بها الخسوف وتلين بها الصواب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب جعل الله لنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه اللهم بجاه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم اغفر لنا وارحمنا وتب علينا يا الله يا رحمن اللهم زدنا فهما وآتنا حكمة إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير ويخر الناصرين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي جعل العلوم والتعليم والتعلم من أكبر الأشياء في هذه الدنيا الفانية وجعله تاجا لجميع المسلمين ولولا العلم لكان الناس كالبهائم ولولا العلماء لكان الناس كالبهائم ولولا مربي ما عرفت ربي walaula ustadi ma araftu rasuli. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim fala'allana minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ahibba'il kiram, jama'alul khair, jamaah majlis ilmu, majlis zikir, majlis mahabbah, majlis kecintaan ya li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yang tidak mengharapkan kecuali kebaikan dari Allah, yang tidak mengharapkan kecuali syafaat dari Rasulullah. Mudah-mudahan kita mendapatkan kebaikan dari Allah. Amin. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat dari Kanjeng Rasulullah. Amin. Sallallahu alaihi wasallam. Yang pegang buhur ente di sini. Kalau kemana-mana ente di sini. Yeah. Puji serta syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jalla jalaluhu wa ta'ala azamatu. Yang lain lihat sini. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha perkasa, maha bijaksana, maha punya, maha hidup, maha kekal dan maha segalanya. Sehingga alhamdulillah takdir Allah Subhanahu wa taala menyengajakan kita bisa kumpul di tempat yang baik ini. Ya, bagaimana tidak ya, bahwa yang namanya proses belajar dan mengajar itu adalah hal yang paling termulia di dunia. Ya. An-nasu kulluhum halka. Semua manusia adalah rusak semuanya. Ya. Illal alimu. Ya. Kecuali orang yang ngajar. Au muta'allimun, orang yang belajar. Ya. Wa kilahuma kulluhum halka. Dan orang-orang yang belajar, orang-orang yang mengajar, mereka juga hancur. Mereka rusak. Illal amilun. Kecuali orang-orang yang mengamalkan apa yang dipelajari, mengamalkan apa yang dibelajari. Ya, proses belajar, proses mengajar ini adalah sebuah proses. Ya, intinya yaitu pengamalan daripada apa yang kita pelajari dan apa yang kita belajari. Ya. Wal amiluna kulluhum halka. Ya. Illal mukhlasun. Dan orang yang beramal itu juga hancur. Kecuali orang-orang yang ikhlas di dalam amalnya. Bagaimana kemudian kita bisa ikhlas kalau seandainya kita nggak ngambil istifadah, nggak ngambil manfaat dari guru-guru kita? Lihat guru-guru kita, masya Allah, nggak usah jauh-jauh ke Kanjeng Rasulullah, ya, nggak usah jauh-jauh ke para sahabat, nggak usah jauh-jauh ke para tabiin, ya, nggak usah jauh-jauh ke para tabiin, nggak usah. Guru-guru kita, masya Allah, masya Allah. Mereka ngajar, mereka nggak mengharapkan apa-apa, nggak mengharapkan dunia dan seisinya. Ya, mereka kemudian mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka menjadi orang-orang saleh
Mereka menjadi suri tauladan bagi kita semuanya. Sehingga kalau seandainya kemudian kita tidak menjalankan apa yang kemudian kita pelajari, dan kemudian kita ikhlas di dalam menjalankannya, berarti kita durhaka sama guru-guru kita. Masya Allah. Ya. Makanya ayo kita niat. Niat. Yang pertama niat belajar. Yang kedua niat insya Allah setelah kita mendapatkan ilmu, kemudian kita mengajari. Ya, ngajarin siapa? Yang paling utama ngajarin diri kita dulu. Ngajarin diri kita dulu. Lihat hakikat kita nunjuk. Ya, hakikat kita nunjuk. Ya, kalau nunjuk orang mah 1. Tapi kalau ke kita berapa? 3. Ya. Badan pengawasnya nih jempol. Ya, jempol gak kemana-mana, netral. Makanya disebut ibu jari. Ntar kita bakalan ngomong masalah apaan? Ibu dari segala macam apa yang kemudian kita pelajari. Ya, insya Allah setelah yang satu ini. Ya, ketawa aja Bang Dani. Ya, jadi inti daripada segala sesuatu setelah kita belajar, kemudian kita proses mengajar, apa yang kita belajar ilmu apa? Ilmu agama tentunya. Waman yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Orang yang kemudian Allah Subhanahu wa taala ingin menjadikan dia baik, maka Allah sengajakan dia untuk belajar agama. Enggak belajar matematik, enggak belajar ilmu politik, enggak belajar ilmu dagang, tapi ilmu agama. Waliyundiru qaumahum idza raja'u la'allahum yahdharun. Mereka nantilah yang akan menjadi poin-poin, pion-pion daripada Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Untuk dia nanti menjadikan, mengejawantahkan apa yang kemudian dia pelajari daripada agama untuk menjadi suri tauladan bagi yang lain. Ya. Jadi yang namanya ngajar bukan berarti harus seperti begini aja. Tapi dengan kemudian kita mengejawantahkan apa yang kita pelajari dengan budi pekerti kita. Ya, kalau dagang yang jujur, kalau kemudian berpolitik, politik yang jujur, kalau kemudian kita berusaha, usaha yang jujur, usaha yang kemudian diredhoi oleh Allah, ini juga mengajari orang lain untuk menjadi seperti kita. Ya, intinya di apa? Belajar agama. Hari ini ya, mudah-mudahan bukan seperti apa yang saya kira. Hari ini sudah banyak orang yang geli sama ilmu agama. Kenapa? Dikira ilmu agama nggak nguntungin. Ya, buat apaan masuk pesantren? Buat apaan ngaji? Kenapa? Nggak ada untungnya. Ya, coba ente belajar di tempat begini, di tempat begini, di tempat begini. Nanti ada ininya, ada ininya, ada ininya. Yang dilihat apaan? Ya sabuhum, sesuatu yang sedikit. Yang mereka mau sesuatu hal yang hina. Apaan? Dunia. Padahal kita bukan cuma di dunia. Ya, kemarin baru saja wafat daripada Ananda dari Syekhona Maimun Zubair. Ya, kemudian juga Pamanda juga meninggal. Mudah-mudahan mereka-mereka yang meninggal pada hari ini mendapatkan kebaikan dan mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala berupa ampunan dosa-dosanya dan dimudahkan amalan-amalannya. Amin ya rabbal alamin. Ya. Selawat junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngaji 3. Nih ingat nih, catat baik-baik. Kalau kagak di buku, catat di atik. Yang pertama ngaji diri. Untuk apaan? Untuk ngaji budi. Selanjutnya ngaji rasa. Ini nggak ada di kitab nih, ya. Insya Allah nggak ada di kitab nih. Yang pertama apa? Ngaji diri. Cubit diri kalau mau nyubit orang. Ya. Baru ngaji budi. Apa tuh budi? Artinya kebaikan. Kalau kita baik sama orang, insya Allah kita dibaikin sama orang lain. Ya, kalau kita jahat sama orang lain, maka orang lain bisa jadi nanti jahat sama kita. Man hafara hufratan waqa'a fiha. Orang yang ngegali lubang, maka dia akan terperosok ke dalamnya. Baru setelah itu ngaji rasa. Ya, ini rasa yang mahal ini. Ya, orang ngulik lagu dari Ahmad
ngulik lagu, ya kalau dia nggak punya rasa, nggak punya dzauq, dia nggak dapet deh. Ya begitu juga kita beragama, kita juga harus pakai rasa. Ya, bukan cuma ilmu dikedepankan, tetapi juga akhlakul karimah yang harus kita kedepanin. Ya, boleh jadi kemarin saya udah analogiin, ada sesuatu hal mungkin nggak laku di tempat lain, ada suatu hal mungkin nggak payu di tempat lain, tapi kalau yang namanya akhlak budi pekerti, di mana aja orang pasti cari. Ya, tuh. Makanya dikatakan laula murabbi ma arabtu rabbi. Kalau bukan gara-gara murabku, gara-gara guruku, maka aku tidak akan mengenal Tuhan pemeliharaku. Begitu juga laula ustazi ma arabtu rasuli. Kalau bukan gara-gara ustadku, maka aku nggak bisa tahu yang namanya sumber budi pekerti Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang sama-sama kita memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ayo sama-sama kita baca sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. I'lam annal basmalata katsiratul barakati man dzakaraha asala lahul ma'mulu waman wadhaba 'alaiha khuziya bil qabuli Rabbil. Ya, kita sekarang mau ngobrol, kita mau bicara-bicara sedikit tentang Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ngomong jauh-jauh nggak taunya Bismillahirrahmanirrahim, kelupaan. Ya, padahal ya kullu amalin la yubda'u bil basmalati fahuwa aqta. Segala sesuatu pekerjaan tidak diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim, maka terputus itu amalan. Yang tadinya baik, gara-gara nggak baca Bismillah jadi nggak baik. Yang tadinya ibadah, nggak baca Bismillah jadi nggak ibadah. Ya, Anda bekerja, Anda awali dengan Bismillahirrahmanirrahim, maka pekerjaan Anda akan menjadi ibadah. Anda keluar dari rumah mencari sesuap nasi untuk keluarga, Anda awali dengan Bismillahirrahmanirrahim, akan menjadi ibadah. Nih, awalu bidayatin. Saya tadi di perjalanan dari rumah kemari saya sampaikan, kalau mau ngaji agama, tahu yang namanya bakul? Tahu yang namanya bakul? Ya, kalau mau ngaji agama Islam, bakulnya ya jangan ditengkurepin, bakulnya diginiin. Ngaji ilmu agama awalnya gampang, tapi kesono-sono makin ke atas makin nggak ngerti kita ini agama, saking luasnya nih agama Islam. Tapi khusus untuk ngaji Bismillahirrahmanirrahim, bakulnya ditengkurepin. Maksudnya apa? Dari seluas itu akan mengerucut menjadi sebuah kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Makanya Bismillahirrahmanirrahim, ra'su kulli syai'. Apa itu ra'su kulli syai'? Kepalanya segala sesuatu, panglimanya segala sesuatu ada di Bismillahirrahmanirrahim. Mazhab Imam Syafi'i mengatakan Bismillahirrahmanirrahim masuk ke dalam sab'ul masyani, masuk ke dalam kalimat Alhamdulillahirabbil alamin sampai waladhdallin amin. Meskipun yang lain-lain kita hormati juga, ada yang bilang sunnah, tapi kalau mazhab Imam Syafi'i mengatakan bahwa kalimat ayat Bismillahirrahmanirrahim masuk di dalam Fatihah. Ingat itu. Ya, ketika kita Allahu Akbar, setelah kemudian kita baca surat Iftitah, kemudian kita baca Bismillahirrahmanirrahim, masuk satu ayat. Paham ya? Benar, Bismillahirrahmanirrahim. Haknya hamas, bukan rahim, salah. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Kalau diartiin jadi dengan nama Allah, dengan menyebut nama Allah,
yang maha kasih lagi maha penyayang. Betul? Betul begitu? Betul begitu? Betul begitu? Betul kalau diartiin, tapi maknanya belum begitu. Kenapa? Mengejawantahkan bismillahirrahmanirrahim sesuai dengan ilmunya. Kalau kita belajar fikih, maka belajarlah atau mempelajari bismillahirrahmanirrahim dengan fikih. Ya, akidah dengan akidah. Ya, usul dengan usul. Ya, alat dengan alat dan sebagainya dan sebagainya. Nanti ada yang hukum, ya, fakultas hukum mengkaji bismillahirrahmanirrahim dari segi pandang hukum. Ekonomi mengkaji bismillahirrahmanirrahim dari pandang sudut perekonomian. Ya, mengkaji sudut pandang bismillahirrahmanirrahim dari perpolitikan. Gak ada masalah. Ya. Ini bukan apa namanya, ad-dhaif ilallah, menyampaikan bukan berarti ad-dhaif ini bisa, tetapi mari sama-sama aja sedikit yang ad-dhaif sampaikan, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Ya. Diawali dengan kalimat ba. Bismillahirrahmanirrahim ada berapa huruf? Ada berapa huruf? Ah, 11 pale lu dari Hongkong. Yang pertama huruf apaan? Ba. Yang kedua huruf apaan? Sin. Terus? Mim. Ah? Alif. Alif. Lamnya 2. Ha. Ro. Ha. Mim. Nun. Ro. Ha. Ya. Mim. Semuanya ada 19 huruf di dalamnya. Ya. Apa nih makna dari 19 huruf nih? Masya Allah. Kajian matematis di situ ada. Begitu dahsyatnya. Ternyata gabungan antara huruf terkecil dan huruf paling gede. Satu, huruf paling kecil ya? Satu. Ya. Huruf paling kecil berapa? Angka paling kecil? Satu. Angka paling gede? Ayat yang pertama turun, yaitu surat Al-Alaq. Dari 1 sampai 5 jumlah hurufnya ada 19. Kalau nggak percaya, hitung sendiri. Yeah. Dan banyak lagi tentang kajian daripada Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Biasanya ada pulpen, ada ini. Ada spidol. Terusin yang bakar buhur, nggak usah berhenti. Ya. Kenapa kita bakar buhur? Ya, biar tahu nih, buhur itu wangi. Ya, innallaha jamil yuhibbul jamal. Kalau ada yang nanya kenapa wangi-wangian, mau manggil jin. Jin dari Hongkong. Ya. Innallaha jamil. Ya, sungguhnya Allah cantik, mengagumi kecantikan. Daripada kecantikan yaitu wangi. Tuh, orang ganteng sedemikian rupa, baunya bentak, deketin nggak? Itu makanya wangi-wangi. Ya, mudah-mudahan kewangian ini bisa menambah semangat kita belajar. Ya, menambah kebaikan-kebaikan datang yang baik-baik ya. Begitu. Jadi jangan berpikir, begini, 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 mau manggil apa? Anda mau manggil ente, biar ente pada ngaji gitu. Ini kagak langsung, bid'ah, belum bid'atin, dolalatin, fitnah. Yang bid'ah muka ente, ya. Ini kolamul jaf nih, yang mablul ya nih, fi'al mablul. Ada al-jaf ada badin lo natuk semua lanas tati anam sah ya. Jarit. Kemana nih? Kemana itu? Kolamul jaf. Wah, mundur dikit.
Awal ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sedang berbicara tentang kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Kalau biasa disebutnya dengan, yang disebut dengan itu bi nih, ya. Bi di sini ada artian 3, ya. Ini ya, bikin sedikit. Bi kana, ya. Bi kana makana wama yakunu. Oh, bi kana makana wama yakunu. Bi kana dengan, ya, dengan senantiasa maksudnya. Paham ya? Keadaan kita membaca Bismillahirrahmanirrahim itu kapan saja dan di mana saja, dengan senantiasa gitu ya. Bi nih baru bi dulu ya. Ya. Makana, di dalam keadaan apa saja, ya, dengan bikana, dengan apa? Dengan senantiasa, ya, selalu. Makana, dengan dalam keadaan apa saja, ya, apa nih? Senantiasa. Nih, ma itu tempat, ya, dalam, ya, dalam keadaan apapun. Oh. Wa ma yakunu, dan berkesinambungan, ya, ya, senantiasa dalam keadaan apapun dan selalu berkesinambungan. Yakunu kan fi'il mudhari, makana ketika apa namanya, kana fi'il madhi, ya, makana sama fi'il madhi, ya, yang kita sudah lakukan, ya, dalam keadaan apapun selalu berkesinambungan, ya. Kita menyebut isim artinya itu nama, ismun. Tuh. Ismun artinya nama. Nama. Maksudnya apa? Dengan nama ini kita berdoa. Doa. Ini apa yang kita sebut? Allah. Ya. Berdoa kita senantiasa dengan nama Allah. Maksudnya begitu. Kalau harfiahnya begitu. Senantiasa dimanapun berada, bagaimanapun keadaannya. Begitu. Usebut nama. Siapa? Nama Allah. Begitu ya. Ya, senantiasa dalam keadaan apapun selalu berkesinambungan. Sebut nama apa? Allah. Nanti ada hikayat nih. Ada hikayat ajib. Ya. Sudah ya sampai sini? Sudah sampai sini? Seharusnya ditulisnya ini begini. Bi is mi gitu.
Seharusnya tulisnya bukan bismi, tapi bi ismi. Nah, ahli lugo, ya ahli lugo kemudian ya dalam mentafsirkan kenapa kemudian di dalam Al-Quran surat Yunus kemudian ditulis Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Karena aslul jumlah baknya ini di sini ada alif. Ya, mana pusaran? Asalnya bagaimana? Asalnya bi ismi. Ya. Oh, tisu boleh. Ini hapus dulu ya. Gak apa-apa ya. Ya. Papan tulisnya gede soalnya. Gede kalau buat titik doang. Ya. Aslinya bi ismi. Tuh, gitu ya. Ya, ditafsirkan di dalam Al-Qur'an surat Yunus ada tuh, ya Al-Qur'an surat Yunus Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa bisa Bismillahirrahmanirrahim? Ba ya alifnya yang tadinya di sini ya dikedepanin. Tek gitu. Makanya nulis Bismillahirrahmanirrahim gini agak panjang dikit. Paham ya? Nah, ini pergantian daripada alif tadi. Jadi di sini bismi. Alif yang tadinya di sini, hamzah yang tadinya di sini, khuzifat hamzah, budilat. Ya, tempatnya yang tadinya di sini, kemudian dibalikin kemari. Dikedepanin gitu. Ya, jadi nih, ya. Paham ya? Paham gak nih? Kalau belum paham tertanya lagi ya. Ya, alal mukhtasar aja. Ya. Jadi kembali lagi awalnya bi ismi. Ya, kemudian baknya nih alifnya nih. Baknya disambung ke sini ke sin, kemudian alifnya dikedepanin jadi begini. Makanya sunnah ketika nulis Bismillahirrahmanirrahim ini dipanjangin. Oh, ya. Gitu ya. Jadi nggak begini doang. Ya, tapi di panjangin. Ya. Sampai sini. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah itu bukan kata. Allah itu bukan bukan kata. Udah ya, bismi udah ya. Tadi udah ya, artiannya ada berapa ya? Ayatilu pikana makana wa mayakunu ya. Kemudian setelah itu Allah ya, secara mudah aja, Allah ini adalah kalimat ya. Allah ini adalah kalimat bukan kata. Kalau kata itu fa'ala tuh. Ya, aslul jumlah itu ada berapa? Ada berapa huruf? Ada 3. Tapi di sini ada berapa? Alif, lam, ya. Ada berapa? 1, 2, 3, 4. Ya, alif, ya al, ada makna, ya lillah, ada makna, ya begitu ya, Allahu gitu, awalnya Allahu, jadi Allah itu siapa? Allah itu adalah Tuhan yang kita sembah. Nama daripada Tuhan yang kita sembah. Ya.
Kalau ada yang mau tahu siapa aku, kata dia, kata ya si Al nih, ya, katakan bahwa aku adalah Allah. Kul anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata lidzikri. Ya, wallahu a'lam bimuradi bidzalik. Kul, katakan wahai Muhammad, ya, apabila ada yang mau tahu tentang aku, katakan nama Allah. Siapa? Allah. Oh, kul Allah. Ana, kata Allah, ya, ana Allah. Ana Allah. Kalau namanya Allah siapa? Nama hakiki dari Allah siapa? Wah, bingung nih. Bingung, muka bingung apa muka ngerti nih? Nama sebenarnya Allah, Allah sendiri yang tahu. Kita dikasih tahu namanya Allah. Paham nggak? Paham ya? Nih. Nama yang kita sebut sebagai sesembahan kita adalah siapa? Allah. Tuh. Ya, orang Yahudi bilangnya Yahweh. Ya. Kalau kita bilangnya apa? Allah. Ya. Kalau orang Masehi bilangnya apa? Ya. God, Father. Ya, Bapa yang di surga. Ya. Untuk apa? Untuk menyebutkan kalimat ini nih. Disatukan semuanya. Sama zat yang paling hebat, sama zat yang paling dahsyat, namanya Allah. Ya. Kalau nama sebenarnya wallahu a'lam. Hanya Allah yang tahu namanya. Kita dikasih tahu bahwa nama Dia Sang Maha Pencipta, dikasih tahu kita namanya Allah. Paham ya? La ilaha illa ana. Tidak ada ilah-ilah. Tidak ada Tuhan-Tuhan sesembahan. Ya, kecuali aku. Ana, aku. Bukan aku nih, tapi Allah menyebutkan dirinya. Ya, pakai dhamir mutakalim, ana. Dhamir artinya itu kata apa namanya? Kata sandang. Kata sandang penyebut pertama. Kata sandang penyebut pertama, ana. Ana aktubu. Man yaktub? Abdurrahim. Hakikatnya Abdurrahim siapa yang tahu? Gak ada yang tahu. Cuma Abdurrahim sendiri yang tahu. Ya, begitu. Paham? Aneh nyebutin ke ente nama aneh Abdurrahim. Ya, tapi hakikat siapa Abdurrahim siapa yang tahu? Aneh sendiri. Paham ya? Paham ya? Aneh, ya kata Allah, ana. Kalau ada yang mau tahu siapa ana, ya sebut aja nama aneh Allah. Tapi hakikat daripada Allah sendiri siapa yang tahu? Allah. Makanya ada kalimat wallahu a'lam bishawab. Ya, oke. Sampai di sini ya. Jauh daripada kata sempurna, mudah-mudahan tapi mendekati kebaikan ya. Amin. Amin. Selanjutnya Ar-Rahman. Ya, tadi nanya-nanya sama Bang Zulfi, apa bedanya sayang? Ya, apa bedanya kasih? Apa bedanya cinta? Sayang, kasih, sama cinta. Ya, apa Ar-Rahman? Apa bedanya kah? Apa bedanya Rahim? Ya, Ar-Rahman, ya, Rahman Rahim satu isim. Roh. Dari roh, ha, mim tuh. Roh, 3 huruf ya. Roh, ha, mim.
bacanya rohima. Rohima yarhamu. Ya. Bisa jadi rohim, bisa jadi rohman. Padahal satu huruf tetapi lain arti. Nih, biar paham nih. Kan satu huruf. Inilah hebatnya bahasa Arab. Ya, bahasa Arab katanya ada yang bilang seperti begini. Ya naudzubillah, jangan sampai kemudian kita ngikutin apa yang disampaikan. Ya, jadi orang Islam tapi jangan jadi orang Arab. Nih yang begini-begini nih menyesatkan ini. Ya, nggak mungkin kita sebagai orang Islam kemudian kita tidak cinta sama Arab. Bagaimana mungkin kita bakalan meninggalkan Arab? Orang kita sholat pakai bahasa Arab. Ya, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dari Arab. Ya, Al-Quran di Arab. Kemudian kita nggak bisa. Arab itu takdir. Coba kalau ditakdirkan bahwa Islam turun di Betawi, mungkin seluruh orang bakalan berbahasa bahasa Betawi. Begitu juga kalau seandainya Allah Subhanahu wa Ta'ala ya kemudian mentakdirkan Islam turun di Jawa, maka seluruh umat Islam bakalan ngomong Jawa. Permasalahannya ini takdir. Awas, hati-hati. Kalau jadi orang Islam jangan jadi orang Arab. Kalau jadi orang Kristen jangan jadi orang Perancis atau orang Roma. Ya, dan sebagainya. Ini pernyataan menyesatkan ini, maaf nih saya sampaikan. Ya, nasional. Ya, tapi kalau masalah agama lain hal. Ya, pemersatu kita di dalam sholat. Ya, orang Batak. Ya, orang Batak beragama Islam. Ketika dia sholat pertama kali dia ngomong apa? Allahu Akbar. Orang Sunda Allahu Akbar. Orang Betawi, orang Jawa, orang Makassar, orang Bugis, orang Papua, orang manapun ketika dia pertama kali melaksanakan sholat akan berbicara apa? Allahu Akbar. Coba kalau nggak ada alat pemersatu, namanya bahasa. Ya, yang Betawi ngomong Allah gede banget. Ya. Orang Sunda bilang Allah ageng pisan. Ya. Orang Jawa bilang apa? Allah gede temen. Ya. Dan sebagainya. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatukan kita dalam bahasa. Belum apa-apa Allah Subhanahu wa Ta'ala udah satukan kita dalam bahasa. Wa kunu ibadallahi ikhwana. Tuh. Ini aja udah, aduh Masya Allah, Islam dahsyatnya minta ampun nih. Baru di segi bahasa aja kita harus bersatu. Ya. Mau kita orang mana, kalau udah masuk masjid semuanya kalimatnya apa? Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah. Apalagi kalau kita ngomong tentang khususnya sholat, Masya Allah. Ini baru ngomong Bismillahirrahmanirrahim doang ini. Ya, Kiai besar nerangin Bismillahirrahmanirrahim 3 bulan kagak habis-habis. Masya Allah. Awas, hati-hati nih. Agama jangan dibuat main-main. Ini bukan buat main-main ini. Ya, saya sampaikan ini ya. Ya. Ar-Rahman, garis besar aja. Ar-Rahman itu untuk umum. Ar-Rahim itu untuk khusus. Walaupun dari segi tata bahasa sama rohima, tetapi dalam istilah berbeda. Rahman artinya pengasih dan penyayang. Oh, ini sampai ini. Ada orang yang mengatakan bahwa yang namanya Rahmanur Rahim artinya pengasih dan penyayang. Nih, sekarang saya berani menyatakan Ar-Rahman artinya pengasih dan penyayang. Dikasih dan disayang. Itu arti Rahman. Sementara Rahim artinya dicinta. Paham nih? Orang dikasih belum tentu disayang. Orang disayang belum tentu dikasih. Tapi kalau orang udah dicinta, dikasih
dikasih dan disayang udah pasti. Oh, awas hati-hati. Ya, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala buat si Neng yang paling tercinta. Biar kate, ya, biar kate lautan barat, ya, biar kata gunung begitu tingginya. Aneh lawan. Kalau buat si Neng yang paling terkasih, belahan hati, dambaan jantung. Ya, masya Allah. Tuh, ya, Rohman artinya apa? Dikasih dan disayang. Siapa yang dikasih? Siapa yang disayang? Pertanyaannya, yang dikasih semua alam. Ya, yang dikasih, ingat semua alam, jamat, jamat, benda mati dikasih sama Allah. Coba lihat. Benda mati ya bisa dipakai nih, ini benda nih gak ada guna ya, tapi gara-gara kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kasih kepada dia, ini benda yang tadinya nggak ada apa-apanya bisa menjadi kebaikan buat manusia ya, padahal ini benda mati gak ada apa-apanya. Nih bendera, ini bendera nih, bendera nih, kalau bahasa Betawi bendera nggak ada apa-apanya ya. Tapi gara-gara seperti begini dihormati, bendera merah putih, jangan Pak, benda mati. Tapi kita hormati, ya. Setiap naik bendera kita hormati. Bukti kita setia kepada bangsa Indonesia, ya. Padahal benda mati. Oh. Bukti Allah kah? Kasih. Benda mati Allah kasih. Apalagi hidup. Udah jangan ngomongin yang lain. Tuh. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Shadaqallahul azim. Yang mana yang melata di muka bumi pasti Allah kasih rezekinya. Tuh sifat Rahmannya Allah. Orang ngegeliat, orang ngegibrik, semuanya dapat kebaikan. Mau dia Islam, mau dia nggak Islam, mau dia Muslim, mau dia kafir, mau dia nggak nyembah Allah, Allah kasih. Oh. Nah, sayang kepada siapa? Kepada orang yang beriman di dunia. Disayang sama Allah. Ya, beribadah dia dengan sebaik-baiknya. Ya, tapi juga maksiat. Disayang nggak sama Allah? Disayang, Masya Allah. Bumi, alam jagat raya ini disayang, dikasihi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalimatnya apa? Ntar kita bakalan ambil nanti di ujung daripada pembahasan ini. Ya. Nah, baru yang terakhir Rahim. Ini khusus. Bukan di dunia, tapi nanti dapatnya di akhirat. Rahim khusus bagi orang-orang beriman kepada Allah, menjalankan syariat Allah, kemudian dia patuh terhadap apa yang diperintahkan Allah, dilarang oleh Allah, kemudian tidak dijalani, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berikan jaza nanti ketika di akhirat, mendapatkan jannatul khuldi, namanya jannah ataupun kebahagiaan yang tidak akan Allah Subhanahu wa Ta'ala putus, akan kekal abadi selamanya. Amin ya rabbal. Allahumma ja'alna minhum. Amin ya rabbal alamin. Nih, kenapa saya bilang nanti di akhir nih, akhir daripada bahasan daripada Bismillahirrahmanirrahim, ada kembali lagi kepada terakhir. Ya. Ya. Hanya mau sampai ini nih. Innal kutubal munazzalata, sesungguhnya ya, kutub artinya kitab-kitab yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan dari langit, minas sama'i ilal ardi. Ya, sebelumnya ini kitab namanya kitab Uqudul Lujan. Ya, Uqudul Lujan ini bagaimana muamalat seorang perempuan terhadap lakinya. Nih. Di mabadinya di sini ada tentang Bismillah, fadhail Bismillah. Ya,
Inna kutubal munazzalata minas sama'i ilal ardi, ya, sesungguhnya kitab-kitab ataupun ya kitab Al-Qur'an, kitab apa segala macam yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini ada berapa? Ya, mi'ata wa arba'atun. Ada 104 kitab. Berapa? 104. Ingat nih. Tadi bismillahirrahmanirrahim ada berapa? 19 ya. Ayat pertama ada berapa huruf? 3. 19 Al-Alaq dari 1 sampai 5 ya. Ini kita main angka-angka nih. Ya, innal kutubal munazzalata minas sama'i ilal ardi mi'atun wa arba'ah. Artinya yang turun di muka bumi daripada kitab-kitab Allah ada berapa? Ada 104 kitab. Itu terbagi menjadi 2. Yang pertama lembaran-lembaran yang disebut suhuf. Suhufi Ibrahim wa Musa. Tuh, ya ada suhuf, artinya lembaran-lembaran. Dia tidak berbentuk kitab, sedikit-sedikit. Ya, suhuf. Ya. Suhufun, ya, suhufu Sid, Nabi Sid. Nabi Sid alaihissalam mendapatkan situn. Mendapatkan 60 daripada suhuf. 60 lembar suhuf. Wa suhufu Ibrahim, Nabi Ibrahim alaihissalam salasun. Berapa? 30, 60 buat Nabi Sid, 30 buat Nabi Ibrahim. Wa suhufu Musa, Nabi Musa sebelum mendapatkan Taurat, mendapatkan suhuf berapa? Asyarah. The 10 Commandment. 10 perintah Tuhan. Ya. Nih, ada filmnya? Ada filmnya, The Messenger of God. Tuh, ya. Musa goblat Taurat, Asyarah. Berapa? 10. Ya, jadi berapa? Udah 100. Wat Taurat. Ya, wal Injil. Berapa? Wazabur. Wal Furqan. Al-Qur'anul Karim. Jadi berapa semuanya? 104. 1 seket tambah 4. Ya, 1 seket itu. 100 tambah 4 sekawan. Ya. Mi'atun wa arba'ah. Ya, ma'ani kullil kutubi ma'ani, seluruh makna ataupun artian daripada seluruh kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala majmu'un fil Qur'an. Ya, seluruh kitab-kitab yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala yang banyaknya berapa tadi? 104. Artiannya, isiannya, maksudnya semuanya ada di dalam Al-Qur'anul Karim. Makanya Al-Qur'an disebut Ummul Kitab. Ibunya kitab. Kenapa? Di dalam Al-Qur'an semua kitab-kitab yang Allah turunkan ada di dalamnya. Masya Allah. Ya, ada yang ngomong kayak begini misionaris. Ya, di dalam Al-Quran ada dikatakan mukjizat Nabi Isa. Mana mukjizat Nabi Muhammad? Dia kagak ngerti. Lah ditulisnya di mukjizat terbesar. Nabi Muhammad SAW. Bodoh banget tuh orang. Tolol. Nah bilang. Nah, ngomongin sekarang ini, ya, ane panas pas ane lihat tuh ada ya di YouTube namanya. YouTube ya. YouTube ngomong seperti begini. Di YouTube itu ada. Di mana? Coba lihat di Al-Qur'an. Ya, Nabi Isa dikatakan banyak mendapatkan apa? Mukjizat. Ada mukjizat Nabi Muhammad SAW. Dia kagak paham, dia kagak ngerti, dia kagak sadar. Tuh,
Itu mukjizat-mukjizat ditulis di mana? Di Al-Quran, dan Al-Quran adalah mukjizat Rasulullah Shallallahu Alaihi. Masya Allah, sallu ala Muhammad. Bodoh, tolol, goblok, gue bilang. Nih, Anda bilang sekarang, ya, ayo, siapa? Ya, mau pendeta, mau pastor, ayo sini. Kita ngobrol benar-benar. Saya sampaikan, ya, ini yang kayak begini-begini nih, maaf. Kalau banyak teman-teman saya yang pastor, orang-orang baik semuanya, ya, orang-orang baik semuanya saya sampaikan, ya, mereka berjalan dengan relnya, ya. Saya punya teman, ya, ada beberapa pastor yang saya punya, ya, punya teman. Kemudian saya juga banyak teman daripada orang-orang Nasrani, mereka baik-baik, mereka menjalankan agamanya dengan sebaik-baiknya. Ini yang kayak begini nih. Nih, saya pernah mendapatkan kabar bahwa mereka ini sebenarnya Kristennya juga nggak jelas. Mereka sengaja dibayar itu. Ya, kalau Kristen yang benar nggak begini, Kristen yang benar bagus. Saya sampaikan. Jadi agak sedikit ngegas nih jadinya. Ya. Wa ma'anil Quran, dan makna Al-Quran majmu'atun fil Fatihah. Masya Allah. Ya. Dan artian daripada Al-Quran ada di mana? Ada di dalam Al-Quran, Al-Fatihah. Ya. Wa ma'anil Fatihah majmu'atun bil basmalah. Tadi yang kita sampaikan itu adalah cakupan daripada apa? Daripada Fatihatul Kitab. Fatihatul Kitab majmu'atun daripada ilmu-ilmu yang ada di dalam Al-Quran. Al-Quran sendiri majmu'atun daripada kutub. Dan majmu'atun, ya, wa ma'anil basmalati, dan makna yang terkandung di dalam basmalah semuanya ada di huruf ba. Masya Allah. Makanya ba pertama. Kenapa enggak Bismillah? Enggak ada Bismillah. Allah tulis ini bi, dengan. Ulama-ulama tasawuf kemudian menyampaikan bahwa ba artinya birrun, artinya kebaikan Allah. Tuh, kebaikan Allah. Ya. Ya. Berlayar. Ya, ada sebuah teatrikal berjudul Berlayar di Samudra Lautan Ba. Masya Allah, lautan tidak bertepi. Maaf nih, saya sampaikan yang tadi ya. Ya, kalau ada misionaris itu nggak, mereka bukan orang Kristen sebenarnya itu. Ya. Dan orang-orang yang ya memperdebatkan agama atau menjelek-jelekan agama lain, sebenarnya dia lagi sakit itu. Ya, fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradha. Di dalam hati mereka ada sakit, biarin aja. Mereka mau ngomong apa, kenapa? Sakit. Makanya bahasan saya di Facebook apa? Ya, pertama-tama kalau ada yang kemudian bertanya, membanding-bandingkan antara agama satu dengan agama lain, tanya, Anda sehat? Ya, tanya pertama kali, Anda sehat? Yang kedua tanya, tahu nggak konsepsi daripada berbangsa dan bernegara di Indonesia ini ada berapa? Ya, satu agama tidak boleh menghina agama lain. Toh, kebebasan kita beragama. Anda beragama, kami beragama. Kami melaksanakan agama kami, Anda melaksanakan agama Anda. Ya, kami tidak mengganggu Anda, Anda jangan mengganggu kami. Ya, kami tidak akan mengganggu Anda, Anda pun jangan mengganggu kami. Lakum dinukum waliyadin. Masya Allah, konsepnya dahsyat. Indonesia nih, Masya Allah nih, hasil jerih payah daripada ulama menyampaikan kalimat satu, Bhinneka
tunggal ika, berbeda-beda tapi satu tujuan, untuk kebaikan isolahil jami'il ummah fi hadad dar, ya, di negara yang kita cintai ini, ya, mau dia orang Kristen, mau dia orang Buddha, mau dia orang Hindu, mau dia orang Islam, mau dia orang Tionghoa, mau apapun dia dari agama apa, yang penting tujuannya satu, apaan? Untuk bela kebaikan Indonesia ini. Tuh, mau dari ras apa, dari keturunan mana, yang penting tujuannya untuk ngebela kebaikan Indonesia. Kan begitu? Ya. Ada sebuah kisah, ya. Ada sebuah kisah, ya. Wa kana ba'dul ulama as-salihin asabahu maradun syadid. Ini satu aja, ya. Ajazal atibba'a fatafakkara fi ba'dil ahyani tilkal ibarah fawadhaba 'alal basmalati min ghairi adadin mahsurin fasyafahu Allah ta'ala ila akhirih wallahu a'lam bisawab. Sakit keras, ya, dokter-dokter udah nggak bisa nyembuhin, ya. Allah Subhanahu wa ta'ala suatu saat ketika dia lagi tengah-tengah sakit diingetin dengan kalimat-kalimat yang tadi. Akhirnya dia zikir banyak-banyak, bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. Dalam waktu yang tidak terlalu lama, Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kesembuhan kepadanya. Amin ya rabbal wa hukiya wallahu a'lam. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bermanfaat buat kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Ini saja mungkin yang saya sampaikan, dan mungkin nanti ada pertanyaan-pertanyaan bisa disampaikan setelah ini. Ya, adanallahu wa iyyakum ajmain wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum wa yahdikum warahmatullahi taala wabarakatuh.